Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Miranda dengan NIM 2112964. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai materi yang pertama, yaitu adalah ruang lingkup filsafat. Nah, secara universal, kajian filsafat itu erat kaitannya dengan penemuan-penemuan atau solusi atas berbagai permasalahan kehidupan manusia. Nah, kemudian tujuan kajian filsafat ini adalah mengajukan konsep-konsep hidup yang mendasar yang dapat dipahami dan yang diterima manusia untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kemudian, mengacu pada pandangan yang tadi, itu ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup perumusan yang dijelaskan oleh tim dosen IKIP Malang dalam Jalaluddin dan Abdullah pada tahun 2007. Itu yang pertama, itu adalah hakikat pendidikan dan manusia. Nah, baik sebagai subjek ataupun objek pendidikannya. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan juga kebudayaan. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan. Lalu yang keempat itu adalah hubungan filsafat negara atau ideologi filsafat pendidikan dengan politik pendidikan. Kemudian yang kelima itu adalah sistem nilai, norma atau muatan moral pendidikan sebagai tujuan pendidikan. Nah, dari perumusan tadi itu dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi unsur-unsur yang secara khusus ditekankan pada keterkaitan upaya manusia dengan hakikat manusia. Itu yang pertama adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang semestinya. Kemudian yang kedua itu bagaimana tujuan pendidikan dicapai seperti yang telah dirumuskan. Lalu berdasarkan pola dan sistem berpikir filosofis, maka ruang lingkup pemikiran filsafat itu ada meliputi yang pertama ada kosmologi. Kosmologi itu adalah lingkup pemikiran filsafat dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah ontologis. Nah, ontologis di sini yaitu lingkup pemikiran tentang asal usul kejadian alam semesta, dari mana ke arah mana proses kejadiannya. Kemudian yang ketiga itu ada epistemologi. Nah, di sini itu adalah lingkup pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia itu diperoleh. Kemudian yang keempat itu adalah aksiologi. Nah, aksiologi di sini itu adalah lingkup pemikiran tentang masalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai dari Tuhan. Contohnya seperti moral, agama, estetika, dan sebagainya. Kemudian tujuan filsafat di sini itu bisa juga secara keseluruhan adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang tentang pemahaman ide-ide ideal dan esensial yang dapat mereka terima tentang konsep-konsep ideal dan mendasar tentang kehidupan yang memungkinkan manusia untuk menemukan kebahagiaan. Dan di sini ada dijelaskan oleh Fatimah pada tahun 2002. Itu adalah beberapa contoh filsafat pedagogis. Itu adalah yang pertama guru. Nah, guru itu merupakan subjek yang melaksanakan pendidikan. Itu yang kedua ada pelajar. Pelajar di sini merupakan objek. Pelajar di sini merupakan objek pendidik ketika melakukan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada materi pendidikan. Nah, materi pendidikan di sini itu merupakan sumber belajar atau pengalaman yang disusun secara umum dan logis. Kemudian yang keempat itu ada tindakan pendidikan. Lalu yang kelima ada metode pendidikan. Di sini metode pendidikan itu adalah suatu cara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan bidang pendidikan itu. Kemudian yang keenam ada penilaian dan juga tujuan pendidikan. Lalu yang ketujuh itu adalah alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Nah, dengan demikian dari uraian sebelumnya bahwa pokok bahasan filsafat pendidikan adalah segala aspek yang berkaitan dengan usaha manusia untuk memahami dan
memahami pendidikan itu sendiri, yang berkaitan dengan bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang baik dan apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai seperti yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 21129227 dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi poin kedua, yaitunya tentang pembagian filsafat. Seperti yang kita ketahui, filsafat adalah bidang studi yang sangat luas dan kompleks. Maka dari itu, pembagian filsafat dapat dilakukan dalam beberapa cara berdasarkan berbagai kriteria. Menurut Delinggi, cabang-cabang filsafat dibagi menjadi: yang pertama, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat eksistensi, realitas, dan fenomena. Ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa itu nyata dan apa yang ada di luar pengalaman kita. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang sifat pengetahuan, pembenaran, dan batas-batas pengetahuan manusia. Ini mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, dan apa sumber dan kriteria pengetahuan yang baik. Yang ketiga, metodologi. Metodologi ini adalah filsafat yang mempertanyakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Ini mencangkup pertimbangan tentang bagaimana menyusun eksperimen, analisis data, dan membuat kesimpulan ilmiah. Yang keempat, logika. Logika adalah studi tentang argumen dan penalaran yang baik. Yang kelima, etika. Etika ini adalah cabang filsafat yang mempertanyakan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan perilaku etis. Yang keenam, ada estetika. Estetika ini adalah studi tentang seni, keindahan, dan pengalaman estetis. Yang ketujuh, sejarah filsafat. Sejarah filsafat ini adalah studi tentang perkembangan pemikiran filosofis dari masa ke masa. Ini mencangkup pemahaman tentang pemikiran filsuf-filsuf terkenal dan aliran-aliran pemikiran yang telah mempengaruhi sejarah pemikiran manusia. Kemudian, menurut Harry Hemersama, membagi cabang-cabang filsafat menjadi filsafat tentang pengetahuan, tentang kenyataan menyeluruh, dan tentang tindakan. Filsafat tentang pengetahuan ini terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Kemudian filsafat tentang kenyataan menyeluruh itu ada metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika khusus ini terdiri dari teologi metafisika, antropologi, dan kosmologi. Dan filsafat tentang tindakan itu terdiri dari etika, estetika, dan sejarah filsafat. Di samping itu, masih menurut Hemersama, ada cabang-cabang filsafat khusus, antara lain filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, sejarah, bahasa, filsafat hukum, agama, sosial, dan filsafat politik. Nah, berdasarkan pembagian cabang-cabang filsafat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tanpa demikian luas bidang penelaahan filsafat itu. Padahal, cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting dan sebagiannya bahkan berkembang menjadi bidang filsafat yang berpengaruh. Hal ini kembali kepada ciri-ciri filsafat bahwa ia bersifat umum, universal, dan ultimate atau tertinggi. Jadi, ilmu apapun difinalkan dengan pembahasan fundamen filosofis dari ilmu dan disiplin itu sendiri. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizna Oktavia dengan NIM 21129090 dari kelompok 2 dengan Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dari filsafat. Sebelum kita memasuki ke dalam metode, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari metode. Metode merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki jika ia ingin dikatakan sebagai suatu ilmu. Filsafat bisa dikatakan sebagai suatu ilmu, maka dia harus memiliki salah satu metode. Yang pertama itu ada metode Meutiltik Dialektis Socrates, yang artinya ini lebih dikenal dengan teknik kebidanan. Yang mana Socrates ini dalam mempraktikkannya lewat percakapan. Metodenya tadi disebut sebagai metode dialektis karena Socrates selalu mengajak orang untuk mengungkapkan apa yang memang ada tersimpan di dalam jiwa seseorang atau di dalam pikiran seseorang. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode Syllogistis Deduktif Aristoteles. Menurut Aristoteles, ada dua metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, dua metode itu adalah metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke dalam bersifat khusus. Sedangkan sebaliknya, metode deduktif adalah metode yang menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Yang ketiga adalah metode skeptis René Descartes, yang mana beliau adalah seorang ahli matematika, saintifis, filsuf yang berasal dari daerah Perancis. Dan beliau adalah seorang tokoh besar dalam filsafat modern sebagai peletak dasar rasionalisme. Nah, menurut beliau, metode filsafat ini diawali dengan sesuatu yang harus disangsikan terlebih dahulu, termasuk kebenaran. Selain tiga metode-metode filsafat tadi, ada lagi metode-metode filsafat yang lainnya, seperti metode kritis awalnya, yang mana metode ini digunakan oleh Socrates dan Plato. Selanjutnya ada metode intuitif Plotinus dan Bergson. Biasanya dicatat sebagai seorang filosof yang mengamalkan dan menganjurkan metode ini. Ia mengembangkan lebih lanjut tentang pokok pikiran dari Plato hingga dikenal sebagai seorang pendiri Neoplatonisme. Lalu ada metode skolastis. Metode ini banyak berkembang pada abad pertengahan. Kemudian ada metode empiris eksperimental, yang mana para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode ini, terutama yang menekankan data kesadaran individual yang tidak dapat diragukan lagi oleh mereka. Selanjutnya ada metode transcendental, yang mana metode ini adalah sering dijuluki sebagai neoskolastik. Immanuel Kant juga merupakan pelopor metode ini, yang mana pemikirannya merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat, yang mana dia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya ada metode dialektis. Tokoh yang terkenal dalam ini adalah Hegel, sehingga sering disebut sebagai Hegelian method. Selanjutnya ada metode eksistensialisme, yang terkemuka adalah Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, dan Merleau-Ponty, yang mana para tokoh ini mengembangkan filsafat yang berbeda, namun mereka tidak menyetujui tentang tekanan Husserl pada sikap yang objektif. Mereka tidak setuju dengan reduksi pokok yang pertama yang menyisihkan eksistensi. Metode yang terakhir adalah metode analitika bahasa. Nah, tokoh yang terkemuka dari metode ini adalah Ludwig Wittgenstein, yang mana populer pada tahun 1889 sampai 1951. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ramadhani dengan NIM 21129142, perwakilan dari kelompok 2. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu mengenai beda filsafat dengan ilmu dan agama. Sebelum saya masuk kepada materi perbedaan filsafat dengan ilmu dan agama, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan konsep dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, filsafat. Filsafat dianggap sebagai sesuatu yang sangat bebas karena ia berpikir tanpa batas. Yang kedua, agama. Agama lebih mengedepankan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan, dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dalam pandangan agama adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Yang ketiga, ilmu. Ilmu adalah sebuah perangkat metode untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, mengenai perbedaan filsafat dengan ilmu. Perbedaan filsafat dan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, yang bersifat analitis dan deskriptif, yang berupaya untuk menemukan hukum-hukum atau gejala-gejala. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh, sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dari berbagai bidang pengalaman manusia. Sedangkan perbedaan dari filsafat dengan agama, yaitunya filsafat adalah sebuah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, nilai, dan realitas, sementara agama merupakan sebuah kepercayaan dari praktik yang berkaitan dengan keyakinan pada kekuatan supranatural atau ilahi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga hal tersebut sangat berbeda, di mana ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan. Sedangkan filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu dan jawabannya bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat dan jawabannya bersifat mutlak atau dogmatis. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya tentang perbedaan filsafat dengan ilmu dan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.